Jadi baru-baru ini kita nampak bahawa Indonesia telah mengharamkan iPhone dan juga Google Phone. Pada aku, tindakan Indonesia nak haramkan iPhone 16 tu satu tindakan yang bijak. Yang mana tindakan ni mungkin Malaysia tak akan mampu nak buat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama dengan kami di channel ini. Ya, Indonesia saat ini menjadi sorotan dunia lantaran melarang peredaran iPhone 16 series di pasar domestik. Tak tertinggal negara tetangga yang juga ramai menyoroti langkah pemerintah Indonesia. Namun pemerintah Indonesia memiliki alasan tersendiri kenapa melarang peredaran iPhone 16 series. Di sini pemerintah Indonesia menunjukkan ketegasannya bahwa Indonesia tidak hanya menjadi sasaran pasar semata karena penduduknya dan konsumennya yang banyak, tanpa memberi manfaat bagi negara dan rakyat Indonesia. Sehingga negara tetangga pun memberikan pandangannya atas kebijakan pemerintah Indonesia ini. Pada aku, tindakan Indonesia nak haramkan iPhone 16 tu satu tindakan yang bijak. Yang mana tindakan ni mungkin Malaysia tak akan mampu nak buat. Mungkin ada yang tak tahu, sebelum ni untuk iPhone berniaga di Indonesia dia kena penuhi beberapa syarat. Dan antara syaratnya adalah 40% daripada komponen yang dihasilkan iPhone tu kena datang daripada local vendor. Maknanya bisnes tempatan. Kontrak tu sekarang dah tamat dan Apple tak nak sambung kontrak tersebut. Jadi Indonesia pun melawan. Dia kata kau tak nak ikut syarat aku, kau tak boleh release iPhone 16 dekat Indonesia. Jadi kenapa saya kata ini adalah satu tindakan yang bijak, a wise decision? Sebabnya dia menunjukkan yang Indonesia ni tidak mudah dipijak-pijak oleh kuasa barat. Zaman sekarang dah tak sama macam zaman dulu, di mana kita negara-negara Asia, negara-negara kecil ni yang kena dengar dengan cakap barat. Tapi hari ni dengan kuasa ekonomi, kuasa politik yang Indonesia ada, dia boleh ada kata dalam satu-satu perbincangan, bukan menjadi pak turut semata-mata. Jadi tak adalah bisnes luar yang masuk ke Indonesia buat untung, jual kepada rakyat dia, tapi tak menyumbang apa-apa kepada ekonomi dia. Dan tahu tak kenapa Indonesia boleh buat tindakan ni? Pertama, dia ada jumlah penduduk yang banyak, 300 juta, 10 kali ganda rakyat Malaysia. Bermaksud dia ada kuasa membeli yang lebih besar. Walaupun mungkin kita tengok dekat Indonesia ni gaji dia masih rendah lah berbanding Singapura, berbanding Malaysia. Tapi ke depan lambat laun dia akan naik juga. Dan mengikut World Bank punya analisa, menjelang 2050 nanti Indonesia akan menjadi ekonomi keempat terbesar di dunia. Dan yang kedua, Indonesia ada pemimpin yang kuat dan berani. Bukan Apple je yang kena. Sebelum ni TikTok Shop pun kena ban. And then bila China masuk ke perairan dia bukanlah mendengar saja, dia melawan. Dia menunjukkan yang dia tidak membenarkan sewenang-wenangnya China masuk ke perairan dia. Tapi sebenarnya bukanlah Indonesia ni nak bergocoh sangat dengan kuasa-kuasa luar ni. Dia just nak situasi yang menang-menang. Seperti mana TikTok Shop sebelum ni. Mula-mula diharamkan, tapi bila dia dah ikut syarat-syarat yang Indonesia tetapkan, dia bawa ke meja perundingan. Akhirnya hari ini orang boleh je membeli melalui TikTok di Indonesia. Baru ini kita nampak bahawa Indonesia telah mengharamkan iPhone dan juga Google Phone. Kerana iPhone atau Google Phone mereka tidak mematuhi 40% local content. Ini satu strategi yang saya nampak sangat kreatif dan juga sangat saya rasa sangat high impact lah, memberi satu message kepada industri atau pelabur-pelabur yang datang ke Indonesia supaya meningkatkan pasaran kepada syarikat tempatan Indonesia dan juga meningkatkan ekonomi tempatan. Jadi saya tanya bahawa adakah kerajaan mempunyai program-program tertentu untuk memastikan bahawa foreign direct investment yang masuk ke Malaysia itu mereka diperkenalkan for local content, certain percentage local content supaya segala peluang kerajaan bagi tanah yang murah, kerajaan bagi insentif kepada pelabur asing, kerajaan memberi pekerja yang agak mahir kepada mereka, tetapi dia tidak membantu. Kalau mereka tidak membantu Malaysia, maka saya rasa perlu buat sesuatu. Walaupun saya faham apa yang telah dilakukan di Indonesia, perbezaan di antara Indonesia dengan Malaysia ialah Indonesia ada pasaran domestik yang sangat besar. Pasaran domestik Indonesia sangat besar kerana Indonesia ada penduduk seramai 260 juta orang. Tapi pasaran tempatan Malaysia tidak sebesar Indonesia, maka apabila kerajaan mereka bentukkan dasar, kita perlu memikir pasaran tempatan dan juga pasaran antarabangsa, maka
apa yang dilakukan oleh Indonesia tidak semestinya boleh dilakukan dengan Saya terbaca baru ni di mana Apple dilarang untuk menjual iPhone 16 di Indonesia kerana beberapa isu lah. Antaranya adalah kerana content certification itu dikenali sebagai TKDN, something like that. Jadi di Indonesia ni dia ada beberapa syarat dia bila nak menjual, nak masuk ke dalam pasaran Indonesia. Misalnya dia sebenarnya Apple ni dia punya lesen content itu certification untuk menjual tu telah tamat, jadi dia kena renew. Jadi bila dia nak renew tu, dia ada beberapa kriteria investment yang dia kena penuhi. Misalnya local production, ada lagi lah beberapa kriteria lagi yang kerajaan Indonesia tetapkan kalau nak gunakan rangkaian network Indonesia, bukannya sewenang-wenangnya tuan-tuan. Jadi apabila Apple tak penuhi lagi syarat-syarat itu, jadi dan dia punya certification itu pun telah tamat, jadi Menteri Perindustrian itu tidaklah membenarkan ianya dijual sehingga syarat-syaratnya itu dipenuhi. Jadi bukan Indonesia ni dia terima begitu saja, kan? Jadi tuan-tuan, jadi ini juga macam negara kita kan. Bila saya dimaklumkan sebelum ni, di mana Apple ni dia minta pengecualian selama 50 tahun pengecualian cukai. Jadi saya baca di ni, jadi tentu kerajaan Indonesia saya rasa tidak bersetuju dengan hal ini kan. Jadi ini juga satu benda yang kita boleh reflect negara kita ni tuan-tuan. Negara kita ni kita tengok ialah memang rancak lah investment negara kita ni, company tu masuk, Google, Apple, Amazon Web Services masuk dan sebagainya. Tapi kita pun kena tengok juga apa syarat-syaratnya kan, yang dia orang ni nak datang sangat ke negara kita ni. Adakah kita terlalu open sangat kepada company-company ni? Kan, adakah kalau mereka minta pengecualian contohnya cukai, kita pun bagi tuan-tuan. Jadi benda ni bukan saya questioning lah benda-benda macam ni, sebab kita tak maulah investment tu, kerana kita nak sangat investment sehingga apa dia orang minta pun semua kita penuhi. Jadi tak boleh lah macam tu. Macam Indonesia, dia ada ketegasan dia ada dia punya kriteria dia. Kalau tak pemenuhi, macam Apple janji dalam kepada kerajaan Indonesia, contohnya dalam sebelum nak renew tu ada local production lah dan sebagainya yang dia nak buat dalam investment tu, tapi dia belum penuhi lagi. Kerajaan Indonesia tak renew tuan-tuan. Jadi saya rasa orang kata apa, ini benda yang kita boleh reflect jugalah kepada investment di negara kita ini tuan-tuan. Ya, sebagaimana berita yang beredar bahwa ada beberapa hal yang membuat iPhone 16 series ini dilarang beredar di Indonesia. Misalnya Apple belum memenuhi syarat tingkat komponen dalam negeri atau TKDN sebesar 40% berdasarkan aturan di Indonesia, dan masa berlakunya juga pun sudah habis dan belum diperpanjang. Selain masalah TKDN yang belum memenuhi standar, Apple juga belum melunasi sekitar 240 miliar dari total komitmen investasi sebesar 1,7 triliun. Kemudian Apple juga dikabarkan meminta tax holiday atau pembebasan pajak selama 50 tahun untuk berinvestasi di Indonesia. Namun hal tersebut ditolak dengan tegas oleh pemerintah Indonesia karena jika hal ini disetujui, tentu perusahaan-perusahaan asing lainnya akan menuntut hal yang sama. Hari ini sedang ramai di media sosial soal bagaimana ternyata iPhone 16 dilarang masuk Indonesia, Pak. Tapi setelah kemudian kita buka alasan dari pemerintah, yaitu karena iPhone minta tax holiday 50 tahun. Emang gila ini Pak, iPhone ini Pak. Memang sudah layak diblokir dari negara kita Pak. Maka harapan kami diminta kepada Menteri BUMN. Bapak ini kan jaringan luar biasa, pernah menangani sepak bola kelas internasional. Maka kami harap Bapak bisa turun tangan dalam hal ini agar kita tidak tergantung dengan namanya iPhone Pak. Kita ini kemarin mikir, Masya Allah, mereka sudah menikmati begitu banyak duit dari rakyat Indonesia, tapi ternyata mereka mau investasi di sini saja, minta syarat namanya tax holiday 50 tahun. Kami dan rakyat Indonesia marah kepada iPhone, Pak. Di Indonesia sendiri, pangsa pasar Apple telah tumbuh kurang lebih 10% dalam beberapa tahun terakhir. Nilai produk Apple yang sudah dijual di Indonesia sangat tinggi. Misalnya selama kurun waktu 2023-2024, Apple telah mengimpor dan menjual produk HKT, yaitu handphone, komputer genggam, dan tablet, sebanyak 3,8 juta unit di Indonesia. Jika dilihat dari situs distributor resmi, produk yang dijual Apple harganya bervariasi dan cukup tinggi. Misalnya iPhone generasi terbaru yang dijual mulai 17 juta,
Apabila diasumsikan perangkat elektronik Apple tersebut, jika dirata-ratakan cukup dengan harga 5 juta per unit di dalam negeri, maka nilai penjualan untuk 1 tahun mencapai 19 triliun. Namun ironisnya, dengan penghasilan dari penjualan yang sangat tinggi tersebut, mereka sangat sulit merealisasikan 100% komitmen investasi senilai 1,7 triliun selama 8 tahun di Indonesia. Untuk diketahui saat ini Indonesia hanya ada 1 pabrik komponen Apple yang diproduksi di tanah air, yaitu transistor untuk charger perangkat. Sementara diketahui terdapat ratusan komponen yang ada dalam 1 ponsel yang semuanya diproduksi oleh pabrikan dari negara yang berbeda-beda. Nah, Indonesia tidak ingin hanya menjadi sasaran pasar semata karena melihat jumlah penduduk yang besar, tanpa memberi manfaat bagi rakyatnya. Sehingga ada tuntutan lanjutannya adalah membangun pabrik komponen lain untuk menciptakan peluang lapangan kerja bagi rakyat Indonesia. Oke, terima kasih sudah menonton video ini hingga usai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.